Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 Fisiologi Tumbuhan kelas C akan menjelaskan tentang faktor eksternal dan internal respirasi aerob. Yang pertama, nama saya Abi Rizky Santoso dengan Prodi Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian. Kemudian ada saya Fatia Andiri Putri dari program studi agronomi. Saya Janet Putri Rania dari program studi ekonomi pertanian dan agribisnis. Saya Ulum Yantafi dari prodi penyuluhan dan komunikasi pertanian. Saya Wildan Safaat dari prodi proteksi tanaman. Ya, yang pertama, sebelum membahas mengenai faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi respirasi aerob, sebelumnya kita akan menjelaskan pengertian respirasi aerob terlebih dahulu. Nah, yang pertama itu respirasi aerob apa sih itu? Respirasi aerob adalah suatu proses menghasilkan energi dengan memecah molekul kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana dengan menggunakan bantuan oksigen. Nah, untuk proses respirasi sendiri itu biasanya memecah molekul gula sederhana menjadi karbon dioksida, uap air, dan energi. Respirasi aerob ini terdiri dari beberapa tahap, yaitu glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan rantai transport elektron. Kemudian faktor internal. Faktor internal yang pertama adalah substrat. Substrat berpengaruh terhadap laju respirasi. Semakin sedikit kandungan substrat pada suatu tumbuhan, maka laju respirasinya semakin rendah. Begitu pula sebaliknya. Kemudian substrat utama respirasi adalah karbohidrat. Yang kedua adalah umur tanaman. Respirasi pada tumbuhan muda lebih tinggi dari tumbuhan yang sudah dewasa. Hal ini dikarenakan pada tumbuhan muda jaringannya juga masih muda dan sedang berkembang. Kemudian ada faktor eksternal. Yang pertama ada karbon dioksida. Apabila kandungan karbon dioksidanya tinggi, sekitar lebih dari 0,03%, maka kecepatan respirasinya menurun. Hal ini disebabkan oleh terhambatnya difusi oksigen akibat menutupnya stomata. Kemudian kedua ada oksigen. Persediaan oksigen ini sangat mempengaruhi respirasi, tetapi peranannya tergantung pada jenis tumbuhan dan jenis organ yang mengalami respirasinya. Kurangnya oksigen dapat menyebabkan penurunan permeabilitas akar terhadap air dan akumulasi bahan beracun. Apabila tanaman diletakkan di tanah yang terlalu menggenang, maka respirasinya pun akan berjalan secara cepat dan oksigen pun akan berkurang. Apabila kekurangan oksigen, maka transport elektron dan siklus Krebs yang merupakan siklus respirasi tidak berfungsi sehingga respirasi akan berubah menjadi respirasi anaerob. Peningkatan oksigen dapat meningkatkan laju respirasi. Yang ketiga ada cahaya. Meningkatnya intensitas cahaya akan membuat laju respirasi aerob meningkat. Sinar yang akan mempercepat proses fotosintesis akan membuat jumlah substrat atau ATP dalam tanaman sehingga akan mempercepat laju respirasi. Selanjutnya yaitu air. Air merupakan medium di mana tanaman melakukan respirasi. Apabila air tidak tersedia, maka akan menyebabkan turunnya laju respirasi dari tumbuhan. Hal tersebut dikarenakan serapan O2 oleh ruas-ruas akar dan daun tanpa adanya air akan melambat, yang disebabkan oleh adanya kerusakan dari mitokondria. Yang selanjutnya ada temperatur. Pada rentang suhu 0 sampai 45 derajat Celcius, peningkatan temperatur akan seiring dengan peningkatan respirasi. Rentang tersebut tidak baku, bergantung pada jenis tumbuhan. Setiap kenaikan suhu sebesar 10 derajat Celcius akan menyebabkan kenaikan laju respirasi 2 sampai 3 kali. Di luar rentang tersebut, baik lebih rendah maupun tinggi, laju respirasi cenderung melambat. Hal tersebut berkaitan dengan reaksi enzimatis yang berpengaruh pada proses respirasi. Pada temperatur tinggi, enzim akan terkena denaturasi sehingga enzim rusak dan mengakibatkan laju respirasi menurun. Yang kedua yaitu karena temperatur rendah, dikarenakan temperaturnya rendah, enzim akan nonaktif sehingga laju respirasinya menurun. Senyawa kimia. Beberapa senyawa kimia seperti karbon monoksida, sianida, aseton, kloroform ether, formaldehid, alkaloid, dan glukosida
bila dalam jumlah sedikit dapat meningkatkan laju respirasi pada tahapan di awal. Namun, bila keberadaan senyawa kimia dalam jumlah banyak, maka akan menurunkan laju respirasi. Turunnya laju respirasi disebabkan karena senyawa-senyawa tersebut bersifat menghambat reaksi enzimatis pada proses respirasi. Yang selanjutnya, luka atau stimulus mekanik. Luka atau stimulus mekanik dapat menyebabkan peningkatan laju respirasi pada tumbuhan. Hal tersebut dapat terjadi disebabkan oleh aktivitas sel-sel parenkim yang berusaha menutup luka hingga menghasilkan kalus. Peningkatan proses respirasi dikarenakan banyak proses osmosis dan difusi oksigen yang masuk ke dalam jaringan yang luka. Pelukaan dan rangsangan mekanik seperti melengkungkan batang dapat meningkatkan respirasi sebab yang pertama, terjadi peningkatan aktivitas enzim sehingga proses glikolisis dan katabolisme oksidatif meningkat. Yang kedua, diperlukan lebih banyak energi untuk memperbaiki bagian tanaman yang rusak yang diikuti oleh pembentukan kalus. Beberapa perlakuan mekanik seperti adanya pembengkokan, pengusapan, dan penggosokan dapat meningkatkan laju respirasi. Akan tetapi, jika perlakuan mekanik diberikan secara berulang-ulang, maka efeknya tidak akan nampak lagi. Sekian presentasi dari kelompok 10 fisiologi tumbuhan kelas C tentang faktor yang mempengaruhi respirasi aerob. Terima kasih telah menonton video presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.